Jadi ini, jadi ketua. Lagi khususnya teman-teman yang di Jabodetabek. Hadir. Ini mau tanya teman-teman yang baru join nih, yang laki-laki. Kak Faujan tinggal di mana, Kak Faujan? Terus ada siapa lagi nih selain Kak Faujan? Kak Lutfi tinggal di mana, Kak Lutfi? Ini ikut Zoom tapi kayaknya HP-nya ditinggal deh. Oh. Percuma. Hmm. Jadi kita nggak ada bisa memutuskan ya teman-teman ya, karena Nggak ada kalian pun nggak ada yang ini udah setengah jam lebih, baru 19 orang, 17 orang. bubar aja. Bubar aja kita sudah, bubar gerak. Jadi kita hanya bisa ini Kak Adit ya? Kak Adit Kak Adit yang sama Putri sering nggak? Ayo Kak Adit, dari tadi aku ceritain kamu loh Kak Adit. Mikrofonnya tolong diaktifin Kak Adit. Kak Adit, kamu aja lah Kak Adit, jadi ketua Kak Adit. Nanti wakil ketuanya ibu-ibu, nggak apa-apa, yang penting jadi kakak-kakak semua, ketua itu kita hanya butuh untuk turun yang mewakilkan nanti orang Tiara, Kak Oda, atau yang lain-lain. Jadi kita tuh hanya butuh gerak di depan tuh ada nama tertera, tapi kalau yang turun ke lapangan, itu kita nggak usah beratin kayak si Kak Roro tuh kan karena emang pelapornya dia, makanya, "Kamu harus turun Kak Roro," bilang, "Iya gue lagi sibuk." Itu nggak boleh, pelapor di Jakselnya nama dia, disuruh turun alasannya babi bu. Coba. Kalau dia bilang, "Oke gue butuh duit," kayak kemarin-kemarin gue nggak ada duit untuk ongkos, tuh langsung ditransfer 500.000. Jadi yang turun itu nggak gratis ya Kakak-kakak, yang turun itu dikasih snack lagi Tiara kadang beliin ya, dikasih minum, ya Kak Odah ya. Habis itu kasih makan, kasih transport, jadi kalian tuh tenaganya tuh benar-benar berjuang turun itu kita bayar loh. Iya, Kemarin ayolah Kak Oda Jabodetabek. coba Kak Oda sampai jam berapa kemarin? Itu lapar-lapar nggak? Ada nggak Tiara ngasih makan? Ada kan? Kasih minum ada nggak Kak Tiara? Kak Oda? Kan 1 kali. Telat tuh sampai rumah jam 7 malam. Jam 7 malam, tapi sebelumnya sore makan nggak? Dikasih snack atau makan nggak? Iya. Tuh, jadi yang turun turun itu kita nggak ada yang gratis ya, kita kasih kontribusi, kalau ada dana dana itu kita kasih minum, ingatin beliin snack ya, beliin roti. Kenapa? Karena nunggu di lembaga-lembaga tuh pasti kita nunggu antrian kan, kayak di Dosma itu nunggu sampai sidangnya mereka janji jam 10, rupanya kelar jam 1 ya Kak Oda ya. Orang Taufik kemarin tuh kan, 3 jam, pasti diajak Tiara makan dulu, dikasih minum, dikasih snack. Nah, jadi yang ketua ini kita berharap, nebeng nama doang, misalnya lu nggak mau turun nih, tapi alasannya jelas ya, lu nggak bisa turun, nanti kita turun, kita wakilkan. Tapi kalau bagian administrasi wajib teken, wajib misalnya nih pihak, lembaga-lembaga seperti kepolisian ya wajib turun lah, kan nanti saksi ketua, "Ini siapa ketuanya?" Ada perwakilannya kan, "Loh ketuanya mana?" Pasti ketua harus diwajibkan hadir. Kalau hanya Tiara dan volunteer,
itu nggak apa-apa, tapi pas krusial yang harus penting-penting, kayak saksi sidang nanti, "Bener nggak ini?" Pihak kepolisian wajib turun. Seperti Nona Olive tuh udah ditanyain dan pihak Jaktim itu udah memberatkan si Tria ini sebagai ketua tidak transparan dalam keuangan. Penyalahgunaan jabatan kemarin katanya, penyalahgunaan jabatan sebagai ketua dalam hal, satu laporan keuangan tidak sesuai, 2 wan prestasi, penyuapan itu kena nanti dia tuh, ke PPATK, penyuapan ke pihak lembaga hukum, kepolisian lah, jaksa, dan lain-lain. Itu udah memberatkan, makanya berharap banget nih, sebagai ketua baru ini, misalnya nih kalau nggak bisa turun nebeng nama, oke nggak apa-apa. Tapi misalnya harus ke Mabes, harus ke bank, kayak kemarin BSI itu kan harus ke bank, itu wajib tanda tangan kan. Habis itu ke pengadilan sebagai saksi itu kita harus hadir. Misalnya dalam 10 kali persidangan 2 kali it's okay, kita sampaikan, di sini ketua hanya bisa hadir 2 kali. Nggak apa-apa, opsional. Tapi kalau misalnya penyidikan itu wajib, kenapa? Sebagai ketua Sambara yang baru, dia harus ada pengalaman, maksudnya tahun berapa nih? Makanya berharap nih Pak Panut, kenapa dia dari tahun 2023 mengetahui jejak rekamnya si Tria gitu. Dia nanti yang akan memberikan kesaksian ke pihak kepolisian, terus, dia sebagai ketua baru bisa memberatkan ketua lama tidak wan prestasi yang seperti disebutkan. Nah, jadi berharap banget yang dipilih ini ketua-ketua yang dari gabung Maret Maret atau nggak usah Februari awal ya, apa April, Mei, Juni 2023. Karena di situ nanti pasti akan diminta keterangan. Kalian sebagai pengurus baru, apa kalian sudah mengetahui kronologinya si Tria? Gitu teman-teman. Kalau laki-laki nggak ada, terpaksa deh kita misalnya gini nih, ketua nih hanya sebagai nama, misalnya nih, si Pak Panut oke nih, misalnya dia nggak mau, kita harus menambahkan wakil ketua itu siapa? Mau ibu-ibu, mau siapapun itu nggak apa-apa, yang penting ketua itu sebagai opsional nama di akte, kita bukan hanya nebeng nama, maksudnya gini loh, ketua itu tertera, kita nih sah loh, kita nih ada pengurus. Walaupun si ketuanya nonaktif, tapi bisa diwakilkan oleh wakil ketua gitu. Jadi berharap nanti yang turun nggak ada ketua, wakil ketua. Kalau wakil ketuanya nggak ada, barulah Tiara Tiara, atau Kak Oda. Kak Oda tuh terima kasih loh Kak Oda, udah mau turun walaupun sibuk ya. Terus Kak Oda itu kan sekretaris, Bendahara Tiara. Nah, ini udah paket komplit. Jadi di pihak kepolisian, kita 2 ini pengurus, "Anda sebagai apa?" "Saya sebagai bendahara," kata Tiara. "Ini sebagai siapa?" "Siapa di sini?" "Ketua." "Ketuanya mana?" "Ketuanya tidak bisa kemarin pas waktu ke Mabes." Coba. "Ketuanya mana?" "Di sini yang wajib turun itu ketua." Kenapa? Karena dia yang akan memberatkan ketua lama, si Tria, dalam hal kesaksian-kesaksian kita gitu dibilangnya. Nah, si Roro ini yang udah dari bulan 2 apa bulan 3 si Roro gabung. Inilah yang bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Gini ya teman-teman ya, dia itu punya catering, udah, terus domisilinya juga dekat rumah sama si Tiara. Dia punya mobil, jadi kita manfaatin nih. Karena dia punya mobil, kan kita naik kendaraan umum mabok banget ya kan. Ujung-ujung dari Depok loh bayangin. "Gua kalau naik kendaraan umum nggak bisa tuh," kata Kak Roro. "Bisa pingsan." Dengan kondisi badan dia kan big size ya kakak-kakak semua ya. Dan gitu udah big size, jarang naik kendaraan umum. Gua hanya bisa naik kereta. Lah sedangkan kita nunggu kereta jadwalnya kereta harus subuh-subuh banget ya kan, sedangkan dia alasannya gua catering ya kan. Dipakailah sama Tiara dia maju sebagai ketua, ada mobilnya, terus dia juga bisa nyetir ke mana-mana, tahu jalan lah gitu ya kan. Tiba-tiba
Kenapa dia bisa sakit hati? Karena kita itu bikin LP kripto, udah nyampe lah kemarin yang tanyain kalian, "Siapa ini nyampein nih?" Dia laporlah ke KD. Kan kemarin si KD kita masukin tuh, tapi kan nggak ada ketua. Kan kita sampein, "Kak Roro nggak bisa, Mi," kata Tiara juga. "Nanti yang turun gua lah, Mi," kata Tiara. Tapi ya gimana, Roro juga kalau nggak bisa, orang dia bilang, "Gue nggak bisa, laki gue gini 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 gini." Nah, kita bikinlah grup LP, nyampelah ke si Roro. Datang, "Roro, kalian ya, nama gua masih ketua. Lu dua nih nggak ada ngargain gua. Gua, udah capek dari awal nih, ini." Berantem lah sama Tiara juga, "Oh nggak bisa gitu, lu juga udah tahu gua turun, lu ini mangkir alasan ini." Tiara saat ini kondisinya kan lagi free time ya. Jadi Tiara itu dia totalitas, maksudnya dia juga dengan cash dia belum bekerja udah hampir dari November tahun lalu ya dia, Kak. Jadi dia memang khususkan manggil KD kan bulan Desember ya, Februari. Kan yang putusan tuh Desember. Dia panggil KD dari bulan Februari tuh, apa Maret ya. Nah, jadi dari dia resign tuh bulan 11, dia udah pusing banget nih si Tiara bilang, "Aku udah pusing nih lihat drama Olip nih, Toto. Kenapa nih nggak jalan? Aku mau asetku balik." Nah, Tiara manggil lah si Roro. Nah, jadi si Roro ini dipanggil karena dia udah sehati, dia udah sejalan sama si Tiara, sesama orang Depok. Dan gitu Roro kan ibaratnya orang udah berpengalaman, dari mulut kan yang dia turun berapa kali dari bulan 12 turun ke rumah Tria itu, bulan kan berapa kali tuh turun tuh mereka, 2 kali apa ya? Udah tahu kan, macan-macan juga punya gigi kalau ngomong. Karena dari awal paguyuban kan Maret tuh si Kak Roro, baru si Tiara. Pokoknya dari awal-awal kejadian kita bikin paguyuban, mereka dua tuh orang lama. Makanya itu berharap kenapa orang lama yang harus jadi ketua, karena kita tahu tuh flashback paguyuban Sambara ini, dari kita minta urunan petikes, kita bikin rembukan nama, kita kalau ditanya orang, "Eh, Sambara nih kok bisa ada nama Sambara?" Kita tahu ceritanya gimana, berantem-berantemnya. Udah oke nih sama si KD, dijemput bola nih sama si Tiara. KD ini mungkin ya, mungkin sakit hati, tapi memang bahasanya saya tidak sakit hati kalau kalian tidak pilih saya. Kita nggak mau dong jong lagi kan dengan cara kerja KD. Maksudnya dia kalau kita tanya dulu nih baru turun, "Mami gimana laporan Polres? Mami gimana laporan ini?" Baru turun, "Gimana BSI Mi? Gimana ini?" Nah, tambah lagi si Roro sakit hati, nama gue di ketua, tapi gue nggak kalian ajak ke LP Kripto. Tambah bumbu-bumbu, mungkin bumbu-bumbu KD, iya nggak dipakai, karena si Dosma yang dipakai. Jadilah semua, apa masalah, nambah lagi, padahal KD ini bagus loh. Maksudnya gini loh teman-teman, kalau nggak ada KD diambil si Tiara, kita nggak punya akte loh selama 2 tahun, 1 tahun Jong dari si Tria out itu kan April ya, ingat tuh pas puasa. Karena Mei 2024 kan kita lebarannya ya, dari April tuh dia keluar live group tuh April 2024. Sampai kita si Tiara bulan 2 2025 jemput si KD. Kalau enggak, selama 9 bulan kita nggak punya akte paguyuban, rekening paguyuban kita nggak punya, gitu loh. Jadi ini masalahnya tuh dari sakit hatinya si Kak Roro, nggak diajak ke LP kripto, terus kita kan pasti kita namanya kita nggak suka nih, kita ngomong, "Lu Kak Roro juga sakit hati tambah kita ngomong gitu, "Lu ada duit aja lu turun," gitu. Tambah bumbu-bumbu dari kuping-kuping dia yang lain-lain, ketahuan sama dia, "Ih, rupanya ada grup LP kripto ya?" Barulah kita ajak dia, "Iya Kak, tapi lu bilang lu nggak bisa. Lu bilang ini." Lah kan gue masih nama di ketua tuh, jadi ketua. Kenapa lu pada berdua ini bikin grup tanpa sepengetahuan gua? Jadi merasalah Kak Roro, dia tuh cuma dianggap nama tapi tidak dihargai. Padahal kita udah bilang, "Kak, ini kripto kita
"Ah, males gua urusan polisi," padahal mulut dia ngomong, "Ah, males gua urusan polisi, laki gua marah, begini begini begini." Nah itu teman-teman, jadi Kak Roro ini ya, orangnya memang, apa ya, orang Medan ya, kayak mana ya, sakit hati nyablak lah gitu ya, nggak suka ngomong gitu. Bagus sih memang, tapi dari sisi lainnya dengan sifatnya tuh jadi emosian, dikit-dikit berantem, dikit-dikit jiwa jiwa mendidih gitu ya. Jadi dikit kena api senggol langsung meledak gitu loh. Tambah lagi di luar sana kita bahas itu kena lagi nyampe bumbu-bumbu. Hati manusia kan kita nggak tahu kita ngomong apa, nanti penyampaian di sana jadi apa. Gitu Kakak-Kakak. Jadi si Kak Roro nih, sakit hati banget dia sama Tiara, nggak diajak dia ke kripto, ke Mabes, padahal udah diajakin, di WA-in, kita tuh ada grup pengurus, "Ayo Kak Ro, bisa nggak?" Tanya-tanya, nanti bahasanya, "Lu Ingrid taunya lu nyuruh-nyuruh aja, lu mah enak jauh di Medan." Coba, padahal, udah tanya, "Kak Ro besok bisa nggak?" "Bisa gue nggak ada duit." Ini, padahal kita bertanya sama dia. Terus Kade juga, mungkin karena denger dari grup kita kan kemarin kita bahas dia nih, Kade nih nggak gimana sih dapat duit ratusan juta. Mbak nyampe ke dia lagi, nyampe lagi omongan yang bilang Kade nih, sama nih sifatnya sama Ria. Jadi Kade pun udah WA tadi pagi, "Saya marah, saya sakit hati, begini begini." Jadi sebagai orang tengah yang tinggal di Medan nih bingung ya kan, udah tinggal paling jauh di ujung-ujung utara sana. Tiba-tiba blak kayak gini, Kak Roro kenapa marah, berantem. Jadi gini loh, kenapa udah kemarin dibilang, "Kak Ro ayo ikut," nggak mau. Tambah kade, "Iya saya nggak ini, saya kalian mau pakai siapapun nggak masalah, yang penting kalian itu tuh kejar aset tuh." Udah oke. Tiba-tiba berbalik lagi ucapan dari A jadi Z. Jadi ini sekarang benar-benar bingung nih kondisi. Tiara juga sama maksudnya gini, kita nih kan punya emosi ya semua ya. Makanya sekarang nih benar-benar hati-hati, nanti kita ngomong A, dibilang jadi Z. Kita nggak ngomong itu ditambah-tambahin jadi ngomong itu, gitu loh teman-teman. Nggak enaknya pengurus perempuan, ya gini, perempuan ini gini, nanti kita ngomong apa sensitif banget, padahal maksud kita nggak ngomong itu, "Kak Ro, ayo turun, nggak bisa gue." Baru bilang, "Kak Ro, gue nggak ada duit." Terus, "Kak Ro ini." Coba padahal kita bertanya, tapi kayak misalnya itu di situ, lu taunya lu di Medan lu, taunya nyuruh-nyuruh aja lu nggak tahu gue di sini ini." Padahal kita bertanya, "Bisa nggak Kak Ro turun? Bisa nggak Kak Ro?" Jadi sensitif semua, kayak gini hal-hal gini, rasa ya, hal kecil aja loh, ya ampun Tuhan. Maksudnya bukannya kita menuduh dia, lu nyuri duit kas," kayak si Tria tuh kan bener-bener udah ngambil duit kan. Ini Kak Roro loh, cuma kita bertanya, "Kak Ro, lu bisa turun nggak Kak Ro? Kak Ro, lu ini mau nggak lu Kak ini, gue takut sama polisi, lu aja Tiara." Dari mulut dia sendiri loh yang ngomong kayak gitu. Jadi dia menganggap itu nyuruh-nyuruh dia, cuma tahu nyuruh-nyuruh dia doang. Udah gitu itu nggak tahu kondisi dia lagi susah, lakinya yang begini-begini. Aduh, dalam hati, kalau di Jakarta nggak usah disuruh, langsung datengin, bisa bawa kendaraan kan, langsung samperin nih maksudnya apa, gimana gimana. Nah, itu yang nggak suka nengok Kak Roro. Terus bahasa penyampaian Tiara, kan Tiara juga tahu sesama darah Sumatera kan, ketemulah Padang, ketemu Medan, nyablak-nyablak semua. Padahal maksud kita bagus gitu ya, tapi memang mulut ini, namanya mulut ya karena mungkin udah biasa ngomong, udah sering biasa apa namanya, Kak Tiara sama Kak Roro kan udah kayak kakak adek nih ya. "Ah, lu mah Bun." Nah, biasa kan kayak gitu. "Nggak ngotak lu anjing." Nah, kan biasa kita ngomong kayak gitu ya bahasa ya. Sakit hati lah, inilah. Dalam hati kan biasa kalau ngomong sama orang kecuali kita nggak kenal pasti kita tahu ya cara ngomong ke orang. Kalau udah sering pergaulan kita ngomong basa-basi mah, alah langsung aja, "Lu maunya apa sih?" Nah, pasti kayak gitu. Enak aja pakai otak lah, mikir lah, ini. Nah, dari situlah timbullah sakit hatinya siapa, si Roro sama Tiara. Kalau ngomong itu si Tiara nggak mikir, nyakitin hati gue. Nah, kemarin bahasa si Kak Roro gitu.
bahasa KD juga. Lu Ingrid tuh dibilangnya cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, Iya hanya bisa ngasih ide, waktu dan uang. Kalau tenaga nggak mungkin dong ongkosin gua dari Medan ke sana berapa juta, PP 5 juta kan. Cuma hanya bisa ngasih ide. Kita yang jauh-jauh ini ya gimana paling Kak Ro, "Ini Kak follow up Kak nih si penyidik Kak Ro, ini gimana ini nih," kan pasti kita bertanya-tanya. Kenapa? Karena selain kalian yang japri, banyak teman-teman yang sampai, "Kak, aset bisa balik nggak, Kak? Iya yang ratusan juta udah pening kali, apalagi kalian, mikirin kalian. Kak Ro ini gimana gimana gimana." Langsung deh, Kak Ro lu kalau nggak mau jadi ketua udah gini aja." Langsung lah bilang kayak gitu kemarin pas waktu kami teleponan berdua, "Udahlah Kak Ro, lu kalau nggak bisa udahlah Kak mundur aja." Nah dari mulut juga, "Udahlah Kak Ro ya gua juga males nih lihat ini." Apalagi bilang, paling jauh, yang paling tahu drama 2 tahun di perkumpulan itu aja terus itu aja. "Ya gua males deh sama Tiara begini begini begini." Nah keluarlah isi hati Kak Roro, yang nyuruh-nyuruh dia, yang Tiara mulutnya entah kayak mana. Yang di luar sana bilangnya Kak Roro mata duitan. Emang iya, kenyataan semua kan kalau turun baru dia dikasih duit. Kalau nggak turun, alasannya yang laki dia lah yang catering dia. Dan semua itu kenyataan teman-teman. Makanya berharap nih yang ketua benar-benar ada waktu nggak. Misalnya nih lu kagak ada duit, dah kita omong aja, "Aku ke ongkos kereta dari ini sekian sekian." Kita bayar kayak Kak Roro. Sampai bilang, "Udah 500.000 sekali turun." Datang tiara, mikir aja lah 500.000 uang kas sekian. Ya udah separuh, 2,5. Nah jadi karena berapa kali Tiara ngasih duit cuma 200, 300, tau berapa kali kan? Karena Itol yang bayarin si KD. Ya nggak mungkin dong Itol udah dibayarin kita kasih 500. 500 itu udah include bensin. Bensin tuh isi 100, 200 lah ya, kalau ke Mabes doang paling cepet limpul ya. Terus Itol paling cuma 50.000, 70.000. Wajar dong kita ngasih cuma 2,5 ya kan? Karena setiap anggota yang turun itu dikasih 100.000 gitu. Keluarlah bahasa Kak Roro, "Kalian ini di belakang saya mengata-ngatai saya. Kalian ini, eee, menggunakan LP kripto padahal nama saya ketua." Nah gitu teman-teman. Disitulah Kak Roro dari bulan lalu, kan telepon nih, "Kak Ro, lu kalau nggak senang ngomong aja lu, jangan lu baca-baca kayak bilang dia kuntilanak kan, bilang gini, "Lu taunya cabe bawang," nyampe lagi ke dia, taunya kayak kuntilanak, Inggit mulut kau ya." Nah, dari situlah baru kita bulan Juli tanggal 15 ya, pertengahan bulan lalu kita berantem tuh. "Iyalah Kak Ro, siapa yang nggak suka Kak Ro, nama lu di sini pelapor tapi lu diem-diem bae lu, udah dari bulan udah ingetin lebaran vakum, udah lebaran vakum 2 minggu, puasa ada aja masalah, lu yang ini yang ono-ono." Di situlah kita dari bulan Juli lalu lah kita berantem besar. Terakhir karena bilang, "Udah kalau kayak gitu Kak Ro, kalau kayak gini gimana mau jalan paguyuban Kak Ro, nggak bisa kayak gini." "Iya gua juga takut nih nama gua dibawa-bawa." "Lu nggak takut?" Katanya kan. "Gimana, namanya udah kita resiko dong. Nanti kalau polisi datang wajib disuruh turun, turun, jelasin. Kenapa, permasalahan seperti ini ada?" Ya jelasin, orang udah tahu kok saksi mata semua, bilang. Nah Kak Roro bilang, "Ya udah lo kalau kayak gitu." Dari situ bahasanya dia ketakutan, makanya dia mundur. Karena udah ada bahasanya Polres Jaksel, kan notaris dipanggil ya, "Lu nggak takut KI di penjara? Anak lu masih kecil." Lah, ngapain gua takut, bilang kayak gitu kan. Iya, karena di Polres Jaksel notaris itu dipanggil. Kenapa pergantian ketua itu bisa secepat itu? Roro menggantikan nama si Tria kan. Ya kita bilang kita voting, dan gitu Tria kan udah bawa akte kita. Nah dari situ si Roro bilang, "Gua takut gua dipenjara, Kak, bagus gua keluar aja dari grup." Nah jadilah Agustus minggu kemarin Kak Roro bikin surat, "Kak Ro gimana jadinya kita Kak Ro? Nanti ya gua kasih tahu di grup." Di situlah baru si KD telepon sama Kak Roro, kita telepon, KD nggak mau angkat tuh si Kak Roro jelasin, "Kayaknya gua berhenti deh jadi ketua, gua nggak nyaman, terus gua takut di penjara alasan si akta perubahan akta nama kita di situ, lu nggak takut lu?" Katanya. Dengan
Itu dengan alasan dia ya, bilang kalau kemarin sakit hati ya, baru yang kemarin-kemarin dia bilang, "Ah, enggak lah gua takut nama gua di penjara," gitu. Gitu Kakak-Kakak. Jadi kalau kalian masih bertanya kenapa kronologi si Roro bisa mengundurkan diri, sakit hati, terus dengan alasan terbaru ya, nama dia sebagai ketua di pelaporan itu dengan bahasa nanti kalau dibilang ini tidak sah, kenapa? Karena Tria kan masih nama ketua lama, kenapa kalian bisa membuat akte baru dengan voting baru itu tidak sah. Nah, padahal bilang, "Kak, kalau dari segi hukum, Tria itu udah terdakwa, kamu jangan takut Kak Roro. Kalau sudah jadi terdakwa, penyalahgunaan itu kan sudah wan prestasi notarisnya." Bilang, "Kenapa? Karena nama si Olive masih ada, kenapa tidak tanda tangan?" Nah, itu baru salah, gituin sama Kak Roro, tapi Kak Roronya masih ketakutan dengan alasan itu ya teman-teman. Padahal kalau bilang dia itu udah nggak nyaman dengan mulut-mulutnya si Tiara, gitu. Ada lagi yang mau ditanya nih udah jam 9 lewat ya. Jadi ini kita yang di Jabodetabek nggak ada nama untuk laki-laki ya? Atau nama perempuan siapa yang bisa dimasukkan? Selain kita nggak bisa nama pengurus yang lama jadi nama pengurus baru. Ya mungkin nggak ada, Kak. Ini nggak ada. Teman-teman, Kak Oda, Tiara nggak bisa Ini jadi saya ngomong, ketua. Kak, tapi nggak ada. Hah? Nggak ada yang ngomong? Ya, masih dengerin. Nah, jadi Kak Oda nggak bisa jadi ketua atau Tiara jadi ketua, kenapa? Ada Karena kan nggak jadi ketua. heeh, karena kalau info dari notaris, info mereka Yang jadi ketua atau bubar aja. Cuma, Kak, nggak bisa Kak Oda juga, dia bilang Kak Oda nggak bisa jadi ketua, kan dia punya yayasan tuh TK tuh. Dia kan pasti sibuk tuh sebagai kepala sekolah kan, dan kita nggak boleh nama yang sudah terdaftar jadi pengurus itu maju lagi nggak bisa. Itu dari segi itunya nggak bisa teman-teman. Makanya kita harus voting lagi, kita harus bikin nama baru lagi, gitu. Kak Ivan di mana tinggal Kak Ivan? Atau Kak Ivan boleh maju sebagai ketua? Nanti wakil ketuanya siapa gitu kita tunjuk, Kak Ivan cuma hanya bagian administrasi aja. Hadir Kak Ivan? Ivannya Kak Ivan Setiawan Jakbar deh kalau nggak salah. Iya ya? Bandung atau mana tuh Kak Ivan? nggak orangnya. Kak Ivan, di mana ya? Tunggu ya, Ibu buka data dulu. Kak Ivan Setiawan. Kayaknya Kak Ivan itu Kak Ivan Jaksel loh Kak Ivan. Nggak bisa ya Kak Ivan gabung ya? Jaksel kan Mabes kan Jaksel Kak Ivan, nggak jauh. Terus PN, itu Jaksel, BSI Jaksel. Nggak jauh loh Kak Ivan. Kak Ingrid, Hmm? yang Kakak dari tadi ngomong ini si Kak Ivan ada tidak di grup di Zoom ini? Ada tadi ya kayaknya ya. Tunggu cek dulu. Baru bergabung loh berapa menit yang lalu. Kak Ivan, ada loh sayang. Yang gabung di sini cowok cuma Kak Ivan, Ito Adib, Kak Fajar, Kak Ari, Kak Imam. Cuma berempat. Kak Adit. Kak Adit ini mana nih Kak Adit ini? Halo Kak Adit. Kak Ari, sehat? Bekasi, Mbak. Bekasi? Kak Adit tinggal di mana Kak Adit? Bekasi. Ya udahlah kalau Kak Adit lah. Kak Ivan malah keluar grup.
Kunaon Kak Ivan nih malah keluar grup. Kak Adit kamu yang sering sama Putri kan? Lupa, Mbak. Putri Mediati? Sepertinya bukan, Mbak. Bukan ya? Itu Oh. adik yang baru join minggu kemarin, teman Oh, saya. maaf. Kak Adit Bekasi. Kak Fajar kamu Bandung kan? Bukan, saya di Solo, Mbak. Oh iya, ya Allah. Saking banyaknya nama sama ya, maaf ya. Ya, Kak Imam di mana tinggalnya Kak Imam? Kak Imam, berarti kalian cuma tinggal bertiga nih? Kak Ivan nih setelah dicolek-colekin dia langsung left left tuh, dia tinggal di Jaksel loh padahal, ya ampun. Berarti ini, Kak Oda Ivannya lagi dinas di luar negeri, Kak Ingrid. oh iya? Ini dia tadi ada chat itu di luar negeri katanya. Oh gitu. Mhm. Yang tinggal di Jabodetabek siapa nih? Kak Septi tinggal di mana? Palembang ya kalau nggak salah ya? Kak Septi, Kak Ika, Kak oh, di Kak Umi. Mana Kak Umi? Kak Umi yang tinggal di Jabodetabek siapa aja ya? Kak Sri Widiati tinggal di mana? Saya masih ada di Kebumen, Kak, Oh di jauh. Jakarta. Oh, Kak Ika Fitriani tinggal di mana ya? Kak Ika? Kak Nani tinggal di mana? Aktifin dong ininya. Lah, ditanya kok malah live group. Kak Sri Widiati, Kak Widiati yang di mana nih, yang kemarin ikut ke Mabes bukan ya? Bukan, Kak. Saya nggak pernah ikut ke Mabes. Kak Widya tinggal di mana? Saya lagi di Kebumen, Kak, belum balik ke Jakarta. Oh, Kebumen yang tadi. Kak Vina di mana tinggal Iya. Kak Vina? Kak Vina? Nggak aktif ya Kak Vina ya? Neng Aisyah kan di Bandung, Kak Septi Palembang, Kak Widya Kebumen. Oh, mak jang, jauh-jauh kita semua nih yang hadir di sini. Kak Ari bukan di Jabodetabek ya, kan Kak Ari kan? Iya kan? Kak Ari? Kak Ari? Atau kamu ajalah Kak Ari, ketuanya Kak Ari. Nanti wakil ketuanya ibu-ibu. Kak Ari. Pada nggak aktif semua apa ya? Jadi gimana teman-teman nih, apa kita lanjutkan paguyuban kitanya atau bagaimana ya? Dengan kondisi cuma 20 orang yang bilang dari tadi cuma 20 orang aja yang aktif, semuanya entah kemana. Atau ada nama yang bisa ditunjuk ya? Atau kita buat voting gini, saran gini, kita buat voting, udah karena yang hadir cuma berapa orang, nanti hasilnya, Kak Umi atau Neng Rika kita buat voting di grup, bahwa kita sebutin tuh nama-nama yang Jabodetabek tuh. Udah kita sebutkan nama-nama, berikut list nama-nama yang akan menjadi ketua. Nanti kita voting aja, kita bikin aja 10 nama tuh, 10 nama. Dari yang tinggal di Jabodetabek seperti Pak Panut. Nah, nanti kita bikin voting suara ya teman-teman. Di situ, 1 Panut, kedua siapa ya? Karena orangnya juga di WA nggak aktif nih, bingung nih nengok Pak Panut nih, dari kemarin dia udah dibilang join, nggak mau join.
Terus Panut ya namanya ya, ini sambil dicatat ya, list nama ketua. Terus siapa lagi yang bisa kita setor nama ketua untuk grup kita ya teman-teman ya? Kasih masukan Pak Panut, kemudian siapa lagi ya? Siapa menurut kalian? Halo Kakak-kakak, siapa ya selain Pak Panut? Kak Ari? Kak Ari yang hadir di grup ini? Kak Ari? Kak Ari kalau kita bikin bersedia nggak list nama ketuanya? Kak Vina kamu tinggal di mana Kak Vina? Aku di Semarang, Kak, ini. Oh jauh ya? Oh Iya. iya, Neng Aisyah di Batam kok di Bandung ya Allah. Bang oh ya udah nggak apa-apa, oke Kak Ivan. Oh, Kak Ivan ganti WiFi. Kak Doni tinggal di mana loh? Udah kabur dia. Kak Doni, Kak Lutfi tapi bukan di sini ya Kak Lutfi ya? Oh Semarang, Kak Imam. Terus siapa lagi nih siapa nama yang kita setor ya Kakak-kakak ya? Bang Dul, mau nggak dia? Kita buka voting nih, ada berapa nama misalnya nih kita sebutin nih semua-semua nih ya, Bang Dul, habis itu siapa Adit tuh, nanti kita voting, nanti suara terbanyak itu yang jadi ketua gitu ya teman-teman. Misalnya nih, mereka nggak mau, kita harus ada opsi wakil ketua. Nah, kalian yang sering di grup yang sering melihat teman-teman yang aktif di grup itu, wakil ketuanya siapa yang bisa kita tunjuk? Kalau isi si Neng Lia Fitri, mana Neng Lia nih? Setuju nggak teman-teman kalau Neng Lia jadi wakil ketua? Lia, mana si Lia? Lia ada kan? Setuju ya? Nanti di screenshot isi chat-nya ya, Neng. Bantu, baru nanti kita bikin karena yang hadir cuma 20 orang, ya gimana, yang lain-lainnya pasti harus idem dong, menyetujui, ya kan? Coba kalian buat di grup ini, di chat ini, ketua Panut setuju, wakil ketua Lia Fitri setuju. Baru kita bikinlah nanti voting di grup. Nah, hasil keputusan dari Zoom meeting. Karena yang hadir hanya 20 orang, kita menyetujui sisanya 320 orang idem setuju dengan hasil voting ini. Gitu ya. Setuju semua ya, berarti kita nanti entar lagi kita selesaikan, 5 menit lagi ini sambil diketik nih Pak Panut, iya setuju ya Pak Panut. Dari tadi udah spam chat nih ke dia nih, belum ada dibalesin nih. Ini kita sudah milih ketua Pak Panut, wakil ketua Lia Fitri gitu ya, setuju semua? Oke, mantap, ya udah. Karena sudah 21.24 teman-teman juga mau, sholat ya, ini namanya sholat Isya kan? Nah, mau sholat Isya, jadi kita foto dulu ya, foto dulu nih. Screenshot dulu teman-teman, screenshot. Nah, bantu screenshot dari chat atas sampai chat bawah. Yang ada panut-panutnya aja, panut. Panut kita screenshot, oke. Kemudian kita screenshot yang hadir. Neng Rika, bantu dong, atau Neng Isa atau Kak Vina bantu dong. Screenshot ini siapa-siapa yang hadir nih di ini kita nih. Ada berapa orang? Neng Lia, kami sudah ambil keputusan Neng Lia. Kamu wakil ketua, Pak Panut ketuanya. Jadi Pak Panut itu hanya nebeng nama, nanti yang turun kamu dan Tiara dan semua. Gimana, Neng?
Aktifin dong mikrofonnya, Neng. Neng Lia. Halo, malam. Maaf suaranya agak-agak bindeng ya. Nggak apa-apa, dimaklumin. Apakah tadi kan aku sinyalnya agak-agak koneksinya putus nyambung. Tadi kan pas aku join tuh masih apa pemilihan ya. Itu gimana jadinya, Kak? Nah, kami yang hanya 20 orang yang hadir dari 300-an, ini namanya bukan perkumpulan, namanya arisan ini mah. Betul nggak? Tetot-tetot Oh, semua. Aduh. Jadi, Neng, kami dengan heeh. sangat-sangat berharap kepada Neng Lia sebagai ketua adalah Pak Panut. Wakil ketua nama kamu ya, Neng. Boleh, Neng Lia? Tapi kalau itu Pak Panutnya udah bersedia belum, Kak? Nah, ini udah chat spam nih, ada nih 10 dari jam 8 malam nih. 10 baris, Pak Panut aktif, ping 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 ping. Nggak mau dia nih. Atau kamu aja jadi ketua bagaimana? Aku kalau jadi ketua kan aku lihat drama-drama yang kemarin-kemarin aja kan takut juga, Kak. Bukannya Kalau kamu gimana ya, nggak ada aku drama mah, anak gadis nggak ada drama. Setuju enggak aku kan? kalau Karena turun anak gadis loh. Kalau kalau mak-mak nih turun ada aja dramanya, mak-mak ini urus anak lah. Anak apa, anak ono, pening. Gitu sayang. Ya, emang nggak betul. bisa Kak Tiara yang maju, aku jadi apa aja gitu, maksudnya Nggak bisa ganti sayang, pengurus gitu, Kak. nggak bisa. Kenapa? Nama yang sudah ada itu tidak boleh naik lagi ke atas. Nanti di situ kita cacat sebagai pengurus ingin melengsarkan. Kenapa kayak direksi-direksi itu sampai bikin 2 komisaris kan? Supaya tidak berantem, Say. Jadi ini kalau kita Tiara maju ketua, terus yang ini lagi itu berarti cacat kalau dari segi itunya cacat hukum sayang. Langsung notaris, "Kenapa kamu yang dari bendahara maju ke ini?" Langsung kita nanti di-blacklist. Di-blacklist sayang, di-blacklist. Tapi ini untuk pergantiannya nih, Kak, itu nanti biaya lagi atau gimana itu, Kak? Terus Nah, nanti udah kalau aku bilang jadi heeh, sama si Kade, ini udah all in dong ya kan Mami, karena kita ngeluarin duit sama dia nggak banyak loh, ratusan juta kan. mhm, Udah udah oke deh, udah include. terus nanti aku bikin gantiin LPK Roro gitu, Kak? Nah, jadi maksudnya si Mami, kalau ketua yang lama sudah mengundurkan diri, kamu maju sebagai penyambung. Maksudnya supaya LP kita LP-nya tetap jalan. iya, tetap berjalan. Ini udah penangguhan. Sedangkan BSI kemarin kan infonya notaris sama BSI udah dipanggil loh sayang. Notaris Nena tidak bersedia hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada pihak Polres Jaksel untuk penyidikan terkait pergantian akte. Nah sekarang si Faris udah Zoom meeting dia, udah Zoom meeting sama pihak Mabes. Itu 2 minggu lalu ya infonya, akhir Juli, yang kemarin. Nah sekarang, aku kan tanya nih sama si Kade, "Ya gimana mau jalan? Ketua nggak ada." "Oh gitu ya Mi." Padahal BSI udah mau dipanggil, coba. BSI loh sebagai lembaga perbankan. Kenapa bisa memberikan uang jelas-jelas di situ Nona Olivia masih sebagai bendahara. Di PN itu kan kemarin kita ada memberikan surat juga tuh si Olive sama Toto hadir kan, kemarin memberi surat apa gitu ya namanya, penangguhan. Tidak bisa bahwa, uang itu tidak bisa diberikan kepada grup Tria. Gitu, kan nanggung Say, ini kita semua udah tengah-tengah jalan. Untuk si DRS juga kita akte sambara harus lanjut juga, karena kita harus turun lagi ke Mabes minggu depan kan info dari si DRS kemarin itu si Taufik WA. Lagi pemberkasan, jika ada yang kurang, tetap bisa dilanjutkan ya Bang? "Iya bisa Bu," katanya. Kita lanjutkan dengan catatan, kekurangan itu para korban akan wajib memberikan lampiran. Jika dibutuhkan, kita harus memenuhi berkas yang kurang. Misalnya kemarin kan banyak rekening koran belum selesai, terus apa chat-chat bukti itu masih nanggung. Nah itu kita harus memberikan, kelengkapan berkas yang kurang gitu.
Tapi bukannya Kak, ikatannya cowok aja, Kak? Cowoknya Beneran Pak Panut, dibelain. tapi Pak Panutnya nggak jelas ini. Nanti SF deh nih ya ke kamu ya. Dari tadi jam 8 malam sampai jam setengah 10 nih, "Pak Panut tolong aktif lah Pak Panut, ping 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 ping." Di grup 2 kali dicolek juga nggak nongol dia mah. Pas sakit ya dia ya? Kalau Kak Tiara udah join belum ini ya, Kak? Belum. Banyak yang belum join. Gimana ya? Tiara bilang tadinya dia lagi di jalan, lagian juga lowbat katanya, jadi nggak bisa join. Oh, Tadi confirm dianya. aku tuh langsung maju jadi ketua tuh agak gimana ya? Agak takut juga, Kak, maksudnya kan banyak yang lebih lama juga anggotanya. Aku Nggak kalau apa-apa untuk turun-turun gitu mah aku insyaallah bisalah aku usahain. nggak apa-apa lah ya, Kak, ya, Kak Ingrid ya, kalau kalian berkenan, soalnya yang lain kan kagak ada nih. Lagi kita bareng-bareng aja, Kak. Iya, jadi Nah, ini kan Tiara kan pasti idem juga, maksud gini loh, kita untuk ke Heeh, depan, kamu yang paling tahu kan ini tadi bilang yang paling sering berhubungan sama Tiara, yang tahu sifat Tiara kan Kak Roro, kamu, Kak Oda. Jadi manusia-manusia yang baru nanti tampil nggak kagok, nggak syok lagi ngelihat Tiara, gitu loh, Neng. Tiara dengan mulutnya belak dia sama kayak ikan, 11-12 mulutnya kan. Jadi nggak kagok lagi, lu kan kita bahasa kita kalau ngomong gimana coba? Mikir deh pakai otak lu, coba. Kalau orang baru lagi kita gituin apa nggak drama baru lagi, Neng, dengan mulut-mulut kita berdua ini, Neng. Gitu loh, Neng. Tapi harap maklum ya, ikan nggak tiap hari sih ngomong kayak gitu, anjing-anjing mulu ya kan saya. Maaf ya Lia, nggak tiap hari kan Lia ngomong-ngomong gitu kan. Kak, tapi LP Jaksel tuh masih bisa dilanjut kan, Kak? Nggak putus kan? Harapan lanjut sayang, kenapa ya? Karena BSI ini udah di notaris aja udah kena panggil. Harapan Mmm, BSI anjing ini, kenapa nama Nona Olive di situ kan masih di akte lama bendahara. Kenapa tanda mhm, tangannya ke si Diana sama Titin Herlina? Sekretaris mhm, sama bendahara kan Nona Olive sama Kiki. Kiki Indah Permatasari kan? heeh, Itu harapan jadi kata si Kade sih ya, "Kenapa kalian Roro mundur?" Ya karena dia takut di penjara yang jelasin tadi. Dia tuh takut di penjara karena kita voting-voting. Loh bilang, "Ya wajib dong, yang legal itu adalah Sambara kita yang ratusan orang." Sambara dia cuma 30, 40 orang sebelum huru-hara ini kan 50 dia nambah yang kita kasih link kita semua pada masuk. Itu kan jadi semua pada masuk ke grup dia kan. Gitu. Jadi bertambah dari 30 orang jadi 50. Berapa sekarang? 60? 50 apa 60 gitu. Tetep Neng, tapi kita ak lanjut, tapi aku boleh nanya ini di sini nggak ya? Apa privat ya, Kak, ya? nggak apa-apa sok, Kan ini ini kan kita buka ini ya, ya, forumnya. forum, Jadi nggak kan dulu apa-apa. tuh, apa, yang pergantian si Tria sampai bisa cair aset itu kan si Kade kan, Kak, yang berhasil ganti aktanya tuh, Kak. Mhm. Nah, itu nggak ada sangkutannya tuh, Kak, si Kak Roro maksudnya apa ada desakan kah apa gimana biar LP itu nggak lanjut gitu, Kak? Kalau kemarin kan panjang lebar ya telepon si Kade ya, yang habis si Roro bikin keputusan dia keluar dari grup itu, telepon Kade, langsung Mhm, bantai lah kan, "Nggak suka ini kayak gini Mami, ini udah sama kayak Tria kedua nih, capek Mami," tak gituin kan. Dia nelpon, ya udahlah kita teleponan aja daripada chat-chat, adu mekanik," gitu nih, "Telepon aja Mi," tak gituin. Jadi katanya si Roro itu ketakutan, itu tidak ada sangkut paut saya yang menyuruh. Saya kalau dipanggil saya tidak takut. Oh gitu ya Mi, soalnya Mi nama Mami di situ sebagai bagian legal kan notaris, pengacara, sama pihak DSI. Disitulah Mami yang sebagai kuasa hukum mereka. Nggak apa-apa kalau saya dipanggil, kata saya tidak takut. Tugas saya sudah dibayar, makanya kewajiban itu yang jasa sosial ya, apa namanya tuh kemarin, 150 juta itu, Neng.
apa sih, jasa Iya iya. sosial, Heeh. dana Heeh. sosial kok, jasa sosial. Heeh. Dana sosial sebesar 150 juta. Saya jelaskan, saya sudah melakukan kewajiban, kenapa sampai bisa aset cair, Enjo bisa cair, itu adalah hak saya, kenapa saya dikasih 150 juta. Dan si Tiara itu kan ada tanda tangan. Mereka ada tanda tangan memakai jasa saya. Di situ saya sudah sebutkan, fee saya sebesar 25%. Jasa saya, dia pakai si KD tuh 25 juta tuh, pakai jasa lawyer 25 juta. Dan itu ada surat kuasa, itu ada nama si Diana, pengawas, sama Tria, ada 3 nama katanya. Jadi, si KD mengatakan, "Kalau saya dipanggil juga di BSI, saya tidak masalah," katanya. BSI kan mau dipanggil nih sama lawyer, karena yang mencairkan itu BSI dibantu oleh pihak lawyer. Nggak masalah, nggak takut. Dan si Roro itu mundur karena itu, Neng. Dengan bahasanya si itu di penjara. Jadi bilang, "Nggak masuk akal, Kak, lu di penjara. Kalau lu di penjara, kami semualah sambaran yang ikut tanda tangan, yang kita voting, kita foto, kita Zoom itu kan difoto pergantian ketua sebagai Roro. Kami semua juga nggak dipanggil sama pihak Polres Jaksel. Baru, "Ya udahlah, Kak, lu," kata si Roro, "kalau lu apa, gua aja deh yang sendiri live." "Ya udah, Kak Ro, lu kalau mau live, live aja," gitu. "Tapi betul-betul ya, Kak Ro, jangan lu drama-drama," gituin terakhir kemarin kan, makanya dia, "Tenang aja, Kak gua udah bikin surat tuh secara resmi di atas materai." Nah, itulah yang baru diterbitkan si Roro, dengan secara hukum dia mengundurkan diri. Jadi nggak ada hubungan katanya, bukan bukan saya nyuruh Roro, dia sudah sakit hati dengan Tiara, dia sakit hati kalian 2 katanya. Kalian 2 di belakang dia ngomongin dia, mata duitan lah, ono-ono lagi. Memang kenyataan, gituin lah si Kade kan yang jelasin dari tadi. Kenyataan lah Mi, sekali turun gope, udah 500.000, gaji UMR di Medan 2 juta, udah separuh, gituin kan. Gitu Neng Lia, jadi nggak ada hubungan katanya, bukan saya yang nyuruh si Roro, untuk mundur dari ini, dia yang sakit hati ngelihat sikap kalian katanya. Dia yang, tidak di nama ketua tapi tidak dimasukkan sebagai LP Kripto. "Loh Mi, kemarin jelas di grup pengurus, Kak, lu mau turun nggak?" "Nggak lah, itu urusan Tiara lah, gua takut sama polisi. Gua ngomong sama polisi tremor," katanya kan. "Gua ketakutan nih, nanti gua disenggak-senggak lagi," kata si Roro. Gitu. Jadi kamu oke nih ya, Neng, ya? Neng Li? Neng Lia? Ngapain si Lia ini? Halo, HP Kak. HP-nya on? Iya. Aku lagi pindah tempat tadi suaranya hilang. Oh, pantes. Gitu sayang, jadi si Roro dengan 100% tidak ada hubungan sama Kade. Dan Kade, bilang jamin kan, "Benar jamin ini Mami yang tidak ada hubungan, Roro tidak ada. Fix murni Roro sakit hati." Nah itu, fix murni Roro sakit hati, tidak ada saya campur tangani, dia urusan dia sama Tiara, gitu. Berarti nanti, sampai LP selesai ini si Kade masih bersama sama si Kade ini, Kak? Kalau Kade sih udah bilang, "Mi, tolong ya Mi, urusan kripto itu kan Mami udah nggak dipakai, itu urusan kami lah. Kalau yang lain-lain Mami fokus Tria." "Iya memang saya kan kalian pakai untuk Tria." Tekankan, nanti tekankan lagi ya, bilangin, "Kalau urusan Tria fokus kita sampai penjara Mi, itu adalah jasa Mami sesuai yang sudah Mami ambil di depan berapa ya, 160 juta ya kalau nggak salah ya, 100 berapa ya? 100 berapa, Neng? Apa tuh, Kak? Yang mana? Si Kade? 300 100 yang totalnya? 170 kan dia yang diambilnya kan, 140 ya, 140. Si Teguh itu saya berapa ya, 100, pokoknya totalnya 310 juta.
160 apa 140 lah gitu kalau si KD udah kita bayar kontan di depan kan dari uang si Teguh kan? Iya benar 140. Tuh. Jadi udah tekanin, "Mami tolong ya Mami, Mami fokus ya urusan si lawyer-lawyer lain itu urusan kami Mi. Pokoknya Mami sampai teriak kena gol." Ya memang saya sudah bekerja, kalian yang bikin drama. Panjang kali lebar dia kirim VN-nya ke balesin aja, "Iya Mi, yang urusan itu yang kami pakai uang kas, yang bayar lawyer itu udahlah Mi, urusan kami, mau jong mau apa kami akan tetap berusaha. Yang penting urusan Tria inilah yang kita fokusin untuk pakai jasa Mami." Dan Mami tidak ada dia nanti nggak bisa campur tangan Say, ke urusan yang lain nggak bisa. Dia tetap di urusan Tria. Jadi kita kalau dia bahas yang lain kita tutup mata, tutup hati, langsung tekanin aja entar, "Mi, kita urusan Tria adalah Tria, urusan lain biarlah urusan kami." Gitu. Kak, itu bener-bener nggak bisa posisinya biar yang naik gitu ketika Tiara atau Kak Sauda gitu, Kak, bener-bener nggak bisa, Kak. Nggak Aku bisa, masih Neng. aku masih berat banget ini, Kak, maksudnya langsung Kamu kan nggak sendiri, Neng, nanti ada Kak Oda, ada Tiara. Maksudnya gini, kamulah maju dari kita semua, kamu kan paling Lia ini ya teman-teman, dia paling muda tapi paling tenang, paling kalem, nggak banyak omong, dia pemantau tapi tahu gitu loh. Jadi kalau kayak Kak Roro banyak bacot kan, ini nggak suka gitu. Kalau kamu tuh tenang, terus kamu tuh hadir, dibutuhkan hadir selalu, itu suka lihat kamu tuh, Neng. Hadir selalu, standby waktu kamu, tenaga kamu. Nanti yang lain-lain, kamu kan udah hadir nih, nanti kita berbagi sharing, gimana ide-ide, apa. Kalau kehadiran kamu wajib nih kan, tapi kalau kamu nggak bisa hal lain, nanti kita support dalam hal lain, Lia. Gitu. Jadi kalau kamu ada pusing, unek-unek, ceritain aja. Jadi kita saling berbagi masalah, berbagi ide, kita cari lagi solusi, gitu. Coba deh kalau nanti bayangin, aku tiba-tiba mundur lagi gimana, Kak? nggak mungkin. Kita Aku sayang kan ngelihat ngelihat Kak Toto, terus Kak Roro, nggak mungkin. Kenapa? kayaknya berat banget gitu, Kak. Kak Roro kenapa mundur, ya karena itu tadi, ribut-ribut drama nggak jelas, sayang. Kalau kamu diributin apa, anak nggak punya, suami nggak punya, alasannya nggak kayak dia, laki gue, makan tuh lakinya tuh. Hmm, laki gue, padahal lakinya di bandara, kerjanya 12 jam. Ngapain diurusi laki dia di bandara, ya kan, Neng? Nggak masuk akal, ya kan? Aduh aduh. Ya udah kamu yang turun, nanti misalnya nih, ada apa-apa sharing aja ke kami, nggak usah segan-segan sungkan, "Nih aku gini 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 gini," cerita aja nggak apa-apa ya. Dan berharap pengurus baru ini kita udah tutup mata tutup hati lah dengan kelakuan mulut kita, jangan masukin ke hati. Misalnya nih Lia nggak senang, "Kak, iya aku nggak suka sama mu," ngomong aja, muncungmu gini gini gini. Udah daripada kita pendam kayak Kak Roro, sakit hati, orang yang nggak kena pun jadi dikenakan. Kan kasihan yang teman-teman korban yang nggak tahu apa-apa masalah dia. Jadi bertanya-tanya. Ini semua pada tahu nih, sampai Neng Aisyah, "Oh baru tahu nih." Nah coba. Jadi baru tahu kan gimana mulutnya Kak Roro kenapa bisa seperti itu coba. Padahal dari mulut dia yang ngomong, "Gua takut sama polisi, gua begini, laki gua marah ini." Coba kalau kita ngomong ke grup kata Kak Roro dia nggak bisa lakinya ini, kan kita buka aib gitu kan. Ini kita pendam, kita-kita aja yang tahu ya kan. Kita aja yang tahu dengan gua nggak ada duit, lu kalau mau nyuruh gua pakai duit. Coba kalau kita bilang ke grup kayak gitu, apa nggak makin syok teman-teman yang ratusan orang, ya kan? Oke ya sayang, berarti fix ya ini ya? Coba nanti ini lagi aja, Kak, buat discuss lagi aja, Kak, buat ini kan cuma baru berapa orang ya, Kak.
Terus kan kayak apa, kayak Kak Tiara, Kak Sauda ada ya di sini ya? Ada. Nggak Ti pengurus-pengurus yang lain gitu, Kak. Coba sambungin Tiara, biasanya dia aktif tuh ya, kenapa dia nggak aktif? Aku kan juga yang aku tahu kan Kak Tiara, Kak Sauda doang kan. Yang tim Mhm, data tuh aku nggak tahu, terus Kak Ingrid. mhm. Iya nih, Banyak yang ini Kak, banyak yang aku apa, nggak masih kenal. banyak yang belum iya, belum aku tahu gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti kan nggak kenal nggak sayang, nanti kita bikin grup medsos, kita bikin grup pengurus, nanti di situ tim-tim yang tim data, tim medsos kita masukin deh. Di situ nanti kita sharing-sharing, apa ada kendala, apa, keberatan apa, omong aja ya. Itu lebih suka bagus ngomong, daripada dipendam-pendam, kita yang pusing makan hati, tuh, udah makan hati, dosa lagi kita kan ngomongin orang. Nah, bagus nggak suka, aku nggak suka lihatmu nih, nih," selesai. Gitu ya, Neng, ya. Ada masalah apa-apa tuh ngomong aja. Itu nggak suka kalau ditanya diem diem diem. "Bagus, aku nggak suka caramu gini gini gini," selesai. Daripada ditanya diem, ditanya ini diem, dicolek ini diem, kayak kayak nggak dihargain. Nah, makanya Kak Roro gitu, "Gua nanya kalian kalian bikin grup baru, kalian ini." Padahal kan kita udah bertanya, kecuali kita diemin dia, kita pojokin dia. Nah, itu baru kita yang bersalah. Gitu, Neng. Kalau nggak suka ngomong, maksudnya japri, telepon, chat, gitu. Kalau aku ada masalah apa ya samamu ya, kan clear kan, selesai. Oh, aku nggak suka, oh dia nggak sukanya sama aku gini. Oh, berarti aku harus gini. Jadi tahu nih, cari solusi. Ya udah next aku nggak kayak gitu lagi. Gitu kan, Neng? Iya, mungkin si Kak Roro kan banyak nggak bisa turun ke lapangan ya, Kak. Makanya kan Kak Tiara yang apa, Kak Tiara yang turun kan, kebanyakan, bukan kebanyakan sih emang dia yang turun. Nah, terus mungkin Kak Tiara juga mungkin capek juga, lelah juga kan. Makanya kayak apa, kok saya mungkin dia ngerasa kayak Zoom itu bendahara, jangan tapi ada kok kayak ngerasa ketua gitu, Kak. Jadi ngurusin jangan ada semuanya gitu, Kak. Betul. Itu makanya tadi bilangin kalau bisa laki-laki. Nah, ini Pak Panu Mhm. dari jam 8 malam, spam chat dia, mungkin dibacanya dengan ini ya kali ya, dimatiin HP-nya, dibaca dari layar kali ya. Sampai mohon tolong ya Pak Panut, kita berharap sama Pak Panut. Nggak ada, mungkin dari notif doang dia bacanya nih. Kak, tapi Aduh, papanya tuh ngirim berkas ke DRS nggak ya, Kak? nggak aktif loh dari Juli loh dia. Dari terakhir 19 Juli tuh. Nah gitu, masalahnya yang nggak aktif-aktif ini loh, Neng. Kita ini kan butuh perkumpulan besar seluruh Indonesia dan butuh kehadiran kalian yang Jabodetabek. Maksud kalau kita pilih ketua, ketua yang kayak gini ogah-ogahan, kita bilang aja lah Wak Ogah, kayak Kak Roro nih Mak Ogah. Ogah turun kalau dapat duit, Ogah ini. Ya gimana mau totalitas? Iya kan, Neng? Iya Jangan bener. salah pilih ketua lagi, kenapa cukup si Toto yang pasif. Datang si Tria terlalu pasif dan serakah. Saking aktifnya, super duper aktif, uang-uang itu aja dimakaninya, coba bayangin. Itu yang nggak suka ngeliat si Tria, memang gercep dia. "Oh besok gue ke sini ya guys, nah nih," tiba-tiba laporan nggak ada, coba. Ini nggak ada, enak aja lah dia make duit kita yang kita kumpuli dengan berdarah-darah. Kalau Toto, gini, "Maaf ya Kak aku ini orangnya," dia kan pebisnis, dia kan ceritain ke dia kerugiannya, "Aku nih kerugian cuma 49 juta, 50 atau 49. Udah gitu aku lagi sayap-sayap patah, lagu Dewa, sayap-sayap patah, ibaratnya burung nih sayapku udah nggak bisa gerak nih, ekonomi hancur, oke. Aku cuma bisa nyumbang ide, yang turun si Olive, oke.
Udah sampai mau cair aset baru, "KI tolong bilangin temen KI di BSI." Anjing nggak kayak gitu. Nah, nggak maunya Kak Roronya gini, "Kak Ro lu turun gua nggak ada duit." Nah, gope. Ya udahlah Ti, kasih ajalah si Kak Roro, gopelah Ti. Karena dia pakai mobil dia 500.000 ibaratnya, e-tol kan nanti, paling kalau ke Mabes kalian kemarin ke Polres ya? Polres Jaksel ke Depok sama Jaktim kan masih kota ya, antar kota kan. Itu paling kena paling banyak 70.000, 50.000 ya kan kalau e-tol kan. Okelah Ti, nggak papalah. Udah nanti kan ada KD, KD nanti kan kasih makanlah, tak kasih itu, amanlah kalian. "Oke ya KI," "Oke," kata I sama Tiara. Gope sekali turun. Gara-gara bulan Juli nggak turun apa dia yang si Tiara yang ke Polres Jaktim kalian itu loh, Jaksel atau Jaktim yang ketemu KD tuh Jaksel ya? Mhm. Jaksel atau Jaktim, Neng? Sama Kak Oda? Tadi tadinya tuh mau dari Jaktim mau ke Jaksel, tapi nggak jadi ke Jaksel, Kak. Tuh Jaktim kan yang ketemu Jaktim sama Kak aja. Oda? Ah, Iya. gara-gara dia nggak diajak turun, tuh tambah bumbu-bumbu di luar sana dia bilang sekali turun mata duitan, emang iya? "Lu kalau mau turun kan alasannya gue nggak ada duit bayarin bensin gue," katanya. Udah kita kasih duit tuh dari uang kas. Kemarin uang kas kita cuma 2 juta apa 4 juta ya? Coba bayangin bayarin dia gope 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 Iya, coba. kalau kalau berhenti di jalan sih aku kayak jangan, kasihan gitu, Kak. Soalnya kan kayaknya dari kemarin juga masih banyak yang transfer kan, Kak, buat maksudnya masih banyak percaya gitu, Kak, buat pergerakan ini. Iya kan? Makanya Neng Lia kamu yang sering turun, kamu kasihanlah sama kita semua Neng. Aku baru tahun ini tahu, Kak, yang baru baru bisa turunnya tuh. Nggak apa-apa, terlambat tapi hasil terbaik daripada di awal turun terus tuh si Tria anjing itu kan, hasilnya hancurin grup kita tuh, sama si Toto dan kawan-kawan ya kan Neng. Cukuplah Kak Roro ini Kak Roro nih memang orangnya kan sama kayak iya, orang Medan Medan. Jadi Mhm. semua segala sesuatu emosi, emosi kan nggak boleh kayak gitu kan. Nggak senang kan Iya. tinggal ngomong aja, "Lu Tiara mulut lu baik-baik lu Tiara." Kan tinggal ngomong gitu aja kan enak ya kan. Ini bawa baper ya Tuhan. Aduh, padahal umurnya udah tua loh, 42 loh. 42 Tadi udah ada tua. Kak Ripka kemana ya, Kak? Dia udah lemes, dia katanya baru pulang jam 7 di sana jam 8 kan. Udah pulang dia, dia bilang, "Kak Ima baru gabung, baru pulang, mungkin nih beres-beres ya." Apa di sana ada jam 11 kan, Mhm. beda sejam, kayaknya dia undur diri tuh, si Tapi ini masih Meli. ada harapan, Kak, Elpen itu? Maksudnya masih panjang nggak, Kak, perjalanan itu? Si Meli mana ya? Kalau kata KD bulan lalu yang bahas notaris, kalau LP kita di Jaksel kita si Roro keluar out, ya Mhm. udah berarti bye-bye. Nggak apa-apa Kak Paimo, Kak Lutfi. Gitu sayang, jadi kalau si Roro nggak ada pengurus maksudnya penerus sebagai ketua Heeh. kita yang baru, yang Jaksel mati kutu, stuck. Berarti emang harus ada penggantinya kan, nggak harus nama dia juga kan, Kak, maksudnya aku kira Halo? Neng Li? Nggak ada sinyal, Neng. halo halo, Kak? Ah, iya iya. Mati? Ada Ada. ada. Aku kira Ada. tuh kan atas nama Kak Roro tuh kan yang di Jaksel ya, Kak. Iya. Nah, dia kan ngundurin diri, aku kira tuh, LP-nya tuh angus. Jadi, kalau nanti ada nama ketua baru, dia buat LP baru gitu, enggak ya, Kak? Enggak lah, itu kan tulisannya Perkumpulan Sambara di bawahnya. Sembara. Tapi Sebagai nanti kalau ketua. misalkan diganti, nanti apa, pihak ininya Polresnya nanya gitu, "Kok diganti atau gimana gitu, Kak?" Dengan surat pergantian surat pengunduran diri si Roro, terus akte Mhm. baru kita, Neng. Dia kan udah buat tuh di grup, terus dia udah lampirkan ke kata Kade sih, dia udah chat si Kelvin, Polres Jaksel, foto yang di grup itu, udah.
di-forward-nya lah ke Polres Jaksel. Saya yang bertanda tangan atas nama Raden Roro Ningrum, tidak lagi mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi ketua pertanggal kemarin Agustus ya? Agustus atau kapan tuh, Neng? Iya, heeh. Minggu lalu. Dan saat ini saya ingin memberitahukan kepada Polres Jaksel bahwa saya tidak bisa melanjutkan lagi, apa namanya, LP untuk berhubungan dengan LP dan penyidikan. Nah, jadi dia kan sudah mengundurkan diri sebagai ketua, tertanda dan terlampir surat pengunduran diri secara resmi ditandatangani materai. Nah, jadi kalau kata KD, kalian segera tunjuk ketua baru, keluarkan akte baru, maju lagi nanti bawa surat pengunduran diri si Roro dengan pergantian ketua Roro menjadi Lia. Gitu sayang. Jadi nama kamu saya sebagai Lia adalah ketua baru yang ditunjuk oleh perkumpulan untuk melanjutkan LP dan penyidikan atas pelapor nama Roro. Gitu infonya, Neng. Berarti nanti ke Jaksel tuh sama si Kade ya, Kak? Iya, karena bilang, "Mami, tolonglah Mami ya, ini kita kan pakai jasa Mami udah dari 100" apa namanya tuh, udah dari 140 dari bulan 3. Berarti alasannya dia bayar akte kan kemarin 8 juta tuh, 2 kali 8 juta 8 juta, jadi astu kan ganti tuh ya, astu ganti. Habis astu ganti ke nama Kak Saudah, itu udah 16 juta say. Jadi tuh udah include, dia bilang, "Itu nggak mau tahu lah Mami." Makanya dia bilang, "Kalian nih ngabisin duit aja bolak-balik ganti, bolak-balik." Itu kemarin yang dia telepon marahin, "Kenapa Kak Roro keluar ini alasannya apa Mami?" Sakit hati dia sama Tiara. Terus karena kalian pakai LP ini nggak ngajak-ngajak. LB baru, setelah gitu baru diajakin tuh, "Lah kan udah ditanyain," gituin lagi kan. Terus nanti LP gimana ya? Mati dong stuck, karena si Roro bukan ketua. Jadi solusinya kalian tunjuk, voting lagi, bikin ketua baru lagi, gitu katanya. Nanti akte baru tuh udah include lah ya Mi ya, kan kami pakai jasa Mami dari 140 juta. Iya nggak apa-apa nanti, tapi cukup terakhir, udah ketiga kali notaris pun bertanya itu tadi, notaris pun akan bertanya-tanya sama bagian apa tuh yang mengeluarkan akte tuh Neng, kemahkamahan apa gitu ya? Apa tuh ya? Dewan apa gitu, pasti akan bertanya-tanya, kenapa namanya bisa dalam 2 bulan berturut-turut ganti, kan nama Astu ke Kak Oda tuh kan dalam waktu sebentar, dari bulan 3 ke bulan 4 ya kan, kalau nggak salah ya? Bulan 4 atau bulan 5 tuh yang Astu ribut-ribut yang habis lebaran itu ya kan, Neng? Iya. Itu dalam 2 bulan itu, makanya kita akte baru keluar tuh Juni loh. Karena pihak kalau bagian apa tuh, hakam, kamah ya, Kemahkamahan Agung mengeluarkan akte itu pun bagian legal itu bertanya-tanya, "Kenapa dalam waktu 2 bulan dalam jarak singkat bisa pindah?" Coba ini bulan 8 pindah lagi akte coba. Aduh, bikin masalah aja ya, Neng, ya. Dari bulan 4 ganti akte. Ini keluar terbit bulan Juni, Juli, Agustus minta ganti. Mahkamah Mahkamah Agung ya yang mengeluarkan itu pun katanya verifikasinya 2 bulan loh bayangin, yang nama Astu diganti Kak Saudah. Ini perkumpulannya diberes sampai notarisnya, "Ini perkumpulannya gimana ya? Dalam waktu 1 bulan kurang udah ganti nama pengurusnya," coba bayangin. Denger aja ketawa, aduh Mi kayak mana lagi problematik. Aduh, mari kita tertawa secara jamaah ya ngelihat perkumpulan kita nih. Kita masih mengurus nih ketua-ketua, sedangkan si Tria kata si Rika, ketua di sana udah bikin ini apa, aset aset halu, entah aset mana yang dihalukannya. Iya, notarisnya kaya ya kan, 1 bulan langsung 2, ini beda 2 bulan aja Juni terbit udah dapat ketua baru. Si Kade, "Mending kalian ngabisin duit saya aja," katanya. Aduh.
Aduh, kopla. Aduh, gitulah lawak-lawak malam ini ya, dalam waktu tempo secepat-cepatnya ya kan, Neng, sesingkat-singkatnya. Aduh, ada lagi mau ditanya teman-teman? Kak Meike ada mau ditanya, Kak Meike? Kita Kak, aku pindah mau nanya, oh iya, Kak Kenny, gimana? itu apa si notarisnya itu kan ada 2, itu tuh yang kedua si Virus itu kok dia bisa jadi notaris itu si Tria yang datengin atau temennya si Kade sih, Kak? Soalnya aku lihat di IG-nya itu dia ada temenan sama Kade gitu loh. Oh ya, kan KD SHMKN. Dia sarjana hukum, tapi magisternya kenotarisan. Jadi temennya itu adalah temennya si KD yang dulu ngambil notaris, kuliah notaris. Nah, si KD ini sama si Faris ini dalam hal hukum-hukum sering join. Misalnya saya perkara, kamu aktenya. Jadi memang berteman sama si KD. Dan si Tria kan meminta jasa, wajar lah kayak kita, "Tiara, Mami bantu dong, kita nggak punya akte, udah ambil si Tria." Sama lah kayak si Tria, dia manggil Kakak sama si Kade, Kakak, ini kan aku pusing nih, aset depan mata nih, namaku masih ada si Olive semua, padahal gua udah keluar tuh dari grup." Nah si Kade, "Tapi lu bayar gua berapa?" 25 juta. Nanti di situ, "Tanda tangan lu ya," kata si Kade kan sama Tria. Tanda tangan, nggak mau gua, dengan cara sifat si Tri aja si Kade takut loh. Nanti lu mulut lu apa, lu lakuin apa, lu aja sama ratusan orang bisa seperti itu coba, kata si Kade kan. Lu aja tega ninggalin grup lu, yang lu bener-bener lu rata-rata korban itu berharap sama lu. Gua minta komisi 25% plus jasa lawyer 25 juta. Jadi, aset Enjo tuh kan 1 M kurang ya kan, makanya bisa dia dapat cair duit 150 juta. 1 M kali 20% aja 200 juta ya kan. Mungkin nego-nego gimana cuma dikasih 150 juta. Gitu teman-teman. Dari aset si Enjo yang 946 juta sekian, gitu. Nah, jadi si Kade sampaikan, nanti ketua baru ini kita bikin di Fares, yang temen dia. Dengan catatan, ini cukup terakhir, kita jangan lagi bolak-balik pindah nama ketua, supaya menghindari kecurigaan terhadap perkumpulan Sambara Kawal Siber. Karena dulu kan Tria udah sekali, udah, Tria udah sekali, kita udah 2 kali, ini yang ketiga kali. Apa nggak cacat hukum nanti Sambara Kawal Siber? Nah, itu yang diinginkan KD, cukup di Tria sekali, masa kita udah 2 kali astu kan. Nah, jangan sampai ketiga kali lebih, itu nanti bisa di-blacklist perkumpulan kita di mata hukum. Gitu Kakak-kakak. Jadi berharap nih si Lia nih masih muda, masih single, dan gitu dia free time. Mungkin dia kan usaha ayah atau kerja sama bareng ayahnya atau apa gimana gitu ya. Jadi dia waktu totalitas bisa, tenaga juga dia karena masih muda kan, sama kayak Tiara kan, masih bisa turun, nggak ada kendala-kendala urus anak lah, urus inilah, urus itulah, gitu. Itu berharap sih karena Lia itu orangnya nggak banyak omong, terus Lia bisa turun, bisa Kak, orangnya easy going, dia mikir, "Ya Kak, nggak apa-apa nih demi paguyuban," coba bahasanya aja gitu, "Nggak apa-apa Kak, nanti aku sempatin turun nih, nanti aku bantu dampingi Tiara nih." Kan bagus tuh, walaupun kita tahu dia masih muda nih, tapi dia tahu nih, kita nih sangat butuh orang yang bisa turun ke lapangan, bisa temani Tiara, bisa handle, bisa bantuin. Itu kayak berkas-berkas ada yang kurang tuh, Lia tuh bantu, "Mana yang aku fotokopiin?" Coba, dia inisiatifnya ada. Jadi kita tuh butuh pemimpin tuh, leader tuh satu ya, jiwanya itu jiwa inisiatif, nggak suruh harus turun, lu harus gerak. Inisiatif, terus dia kreatif, "Kak, ini kayak ini gimana Kak? Ini." Terus bisa cekatan handle handle, semua apa
Kayak misalnya Tiara kerepotan di ini, "Dah nanti aku yang kejar di ini." Itu bagus tuh si Lia, dari segi leadership-nya dia dapet, inisiatifnya dapet, waktu totalitas, tuh setuju tuh nengok dia tuh, gitu. Kalian belum pernah ngelihat foto muka Lia ya? Yang udah pernah turun tuh Kak Odah aja. Jadi yang Kak Odah, Pak Panut, nanti i-share di grup LP ya muka Lia ya. Gitu ya teman-teman, ada lagi mau ditanya? Ada lagi? Kalau nggak ada kita udahi, ada mau ditanya nggak teman-teman? Halo? Kak, nanya lagi. Mhm. Itu apa namanya, emang kalau yang kan ini pakai, DRS itu pertimbangannya awalnya memang karena udah aset itu udah di depan mata, ada lagi gitu ya, Kak? Atau gimana? Apa karena kita kesulitan menghadapi apa, yang sistem yang di apa, Mabes, jadi kita nggak sanggup jadi pakai lawyer atau memang apa, dana itu tuh aset itu udah ada di depan mata gitu, Kak? Itu aja sih, Kak. Nah, kemarin kenapa kita pakai bilang aset depan mata, jadi info si Tiara kemarin bulan Juli ke Mabes, di Mabes itu kan Pak Panut semua hadir tuh kemarin bertanya mengenai kripto ini. Udah depan mata, rasa udah di persidangan karena pelakunya sudah ditangkap, asetnya itu ada 2 M apa 1 M ya kemarin ya infonya ya. Tapi kendalanya kita kemarin bingungnya korban-korban kita kebanyakan modus paruh waktu. Jadi, kalau mau perorangan bukan sambara kawal siber. Makanya kita pakailah si Dosma untuk maju. Makanya kita Zoom. Itu kata si Mabes ada batas expire kan? Bilang. Tidak ada. Siapa yang bilang? Karena dalam KUHP, undang-undang apa gitu, itu expire itu adalah 12 tahun dari sejak kita kejadian. Berarti kalau kejadian kita 2023 nih KI, berarti 2023 kurang 12 berarti 35 lagi. Berarti masih ada 12 tahun lagi ke depan untuk perjuangin kasus gitu. Yang ada kena kripto kemarin cuma 2 orang dan sudah buat LP tuh Kak Ana sama siapa satu lagi ya Kak Ricia ya? Ana, Okta ya? Kak Okta. Nah, itulah yang kemarin betul-betul kasusnya adalah kripto dari aplikasi, tapi sudah lapor ke Polres Bekasi atau Polres mana gitu. Nah, jadi si Mabes sampaikan, "Kalau kayak gini bagus kalian bikin akte baru lagi atau unjuk pengacara yang bisa memajukan untuk kasus kita." Misalnya kayak Sambara Kawal Siber nih kan 80%-nya adalah paruh waktu nih. Jadi yang 80% paruh waktu nanti itulah yang kata si Dosma kan bahwa kita akan klasifikasi paruh waktu apa, love scam apa, sama si kripto apa. Karena kripto cuma 2 orang aja, Kak Akna dan Kak Okta, gitu. Gitu Kakak-kakak. Jadi LP Mabes ini kemarin info dari si DRS, kita kan yang udah dapat masuk ini semua 80 apa 90 ya, love scam 6 infonya. Nanti, setelah pemberkasan minggu ini, dia akan kasih notulen yang berkas kelengkapan yang kurang apa aja, terus yang kerja paruh waktu berapa orang, ini berapa orang. Sudah, nanti kita tunggu
eee, yang apa perlu dilengkapi, berapa orang yang belum semua itu, data-datanya, baru next berarti akhir bulan, tanggal 20-an ke bawah kan, mereka majulah ke Mabes berdasarkan, LP-LP yang sudah kita buat LP-LP apa namanya, berkas-berkas yang sudah kita kirim, gitu. Namanya kita sekarang ini lagi berusaha ya. Jadi, berusaha kenapa kita pakai Dosma, kemarin si Tiara pernah berurusan sama, Dosma. Dosma ini cepat ya, maksudnya gini, kita nggak capek follow up gimana, langsung 3 bulan tuh ada hilalnya, jadi dia masukin berkas akhir tahun. Awal tahun udah ada berkasnya, ini penyidikannya udah dipanggil, padahal dalam waktu 2 3 bulan gitu, udah ada hilal SP2HP-nya udah diturunkan, ininya penyidikan ke kantor yang dia berurusan sudah turun. Udah BAP gitu. Jadi maksud kenapa kita pakai Dosma yang dikasih si Tiara ini, dengan rekam jejak dia kerjanya bagus. Udah gitu, dia itu, bergigi ya. Di medsos itu kalian lihatlah Dosma. Di medsos itu si Dosma ini udah punya nama. Maksudnya dia viral walaupun lawyer baru berapa tahun gitu, dia udah pernah ini berhasil, ini, rekam jejak dia tuh ada gitu. Jadi si Tiara bilang rekomendasi, "Kita pakai Dosma aja," karena dia gercep, 3 bulan langsung nampak hilal. Ini kan kita baru ngirim berkas baru 2 minggu kan. 2 minggu. Nah, ini udah langsung follow up, "Gimana Bang, udah sampai mana?" "Udah sampai pemberkasan. Nanti kita info beberapa korban yang datanya kurang, nanti tolong dilengkapi, kemudian kita klasifikasi berapa kasus-kasus, setelah selesai minggu depan rencananya kita akan langsung turun ke Mabes." Nah, berarti dalam waktu kurang dari sebulan kita udah ada hilal kan teman-teman? Gitu, kita langsung gerak nih Mabes, nanti di situ follow up tuh. Nah, follow up-nya gimana? Kasus kita ini kan katanya expire nih ya, kita follow up di situ. Kenapa si Mabes bilang kita udah 2 tahun, paruh waktu sama love scam, 2 tahun nggak bisa jalan, dari mana? Datangnya 2 tahun hukum apa yang mengatakan itu? Padahal hukum jelas-jelas di undang-undang itu, masa kita expire adalah 12 tahun, gitu teman-teman. Untuk LP kayaknya di grup yang LP itu aja, kalau misalnya teman-teman ada bertanya, nanti kalian bertanya, ketik aja komen, tinggal nanti i-forward, kirim ke bagian lawyer. Jadi orang lawyer tahu nih kalian bertanya-tanya, "Gimana berkasnya? Gimana gimana?" Nanti kalau udah masuk LP Mabes juga nanti kalian tanya lagi di grup itu, "Udah sampai mana? Apa ada kendala? Apa gimana?" Jadi nanti pihak lawyer Dosma tahu nih kita aktif, oh berarti ini betul nih, korban-korban sambaran nih solid nih, mereka nih memang betul-betul butuh nih, mereka memang betul-betul antusias gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dan berharap nih ya pengurus baru ini, walaupun kita tahu ya manusia-manusia di dalamnya itu gimana, tolong kita kalau nggak enakan langsung ngomong, sampein aja kalau misalnya nggak enak atau chat atau nggak telepon. Jadi kita tahu tuh kendalanya. Oh, grup kripto masih ada, tapi kita ganti bukan kripto, Kak. Karena kan, Kak, kita kan rata-rata 80% adalah kerja paruh waktu. Jadi namanya bukan buat LP kripto lagi, LP Sambara 2025. C, nanti kamu siap-siap ya minggu depan, C, karena kan minggu depan LP mau diturunkan tuh dari pihak lawyer. Mereka kan nanti akan, dari berkas kita paruh waktu 90 berkas. Lobscam 3 atau 4 ya katanya, 2 apa 3 gitu ya. Terus si kripto cuma 2, Kak Ana sama Kak Okta. Nanti mereka, maju, enak tuh si Kak Ana, Kak Okta cuma dikit sama Lobscam. Kita yang paling banyak Kak Ricci.
Jadi kita nih yang paling harus effort nih untuk perjuangin paruh waktu kita. Oke, Kak Oda. Ya udah gitu aja ya kakak-kakak semua ya, karena kita udah 2 jam, eee, kita udah apa namanya, udah memutuskan. Nah ini kita akan warning nih teman-teman yang lain. Mau nggak mau harus setuju, kenapa disuruh Zoom online tidak ikut Zoom, ya kan? Kakak-kakak yang baru gabung kita sudah putuskan untuk ketua baru atas nama Lia Fitri. Kak, nanti dulu Kak, masih belum banyak yang gabung ini. Masa udah langsung putusan? Iyalah, Haidam aja, kenapa semua Aduh, disuruh Zoom online dari nanti semalam? dulu Kak. Itu apa yang pengurus-pengurus lain kan belum ada ini, aku baru lihat Kak Saudah doang sama Kak Ii. Nggak apa-apa, Tiara nggak mungkin Tiara yang ngajuin diri aku jadi ketua, kan nggak mungkin juga Maksudnya jangan dong. diumumin sekarang dulu, minggu depan dulu gitu Kak. Maksudnya buat buat ini dulu lah, diskusi dulu sama yang lain. Jangan tahu-tahu ucuk-ucuk, wah ini kok diganti Nggak gini gitu apa-apa loh lah, Kak. Neng, kalau yang lain ditunjuk Meeting dulu aja lah Kak. colek-colek aja nggak ada yang mau tuh. Ih, sampai spam chat si Pak Panut tuh 1 jam. Ini Kata yang pengurus Neng, siapa aja nih Kak yang hadir? Kak Oda, Terus Kak Ii, terus siapa lagi? itu doang kan, terus tim Nah, medsos. kan Tika Tiara, terus siapa lagi tuh nggak ada Kak. Ya, Neng, 2 lawan 1, 2 suaranya kalau voting 2, Neng. Apalagi kami pengurus, Neng. 2 lawan 1. Dan gitu Tiara juga sama kamu kan deket, maksudnya dia harus berbesar hati dong, dia kan udah pengurus bendahara. Terus lu mau jadi ketua? Gitu. Ya nggak bisa cacat hukum. Pengurus yang namanya sudah terdaftar di pengurus, tidak diizinkan untuk maju sebagai naik menjadi ketua. Itu namanya cacat hukum. Karena dengan dasar itulah kita akan melakukan kecurangan. Kalau dari hukum itu wan prestasi. Kenapa bendahara naik jadi ketua? Itu artinya wan prestasi. Si bendahara itu yang apa namanya tuh, bendahara itulah yang melengsarkan, kalau bahasa itunya melengsarkan, kalau kata itunya mendepak, kalau bahasa kita. Lu mendepak dengan nggak suka lu depak gua, kan nggak bisa gitu, Neng. Itu ada undang-undang tertera di undang-undang apa gitu, kalau dari bagian perkumpulan ikan sering ikut perkumpulan nih, Neng. Itu ada kalau kita bilangnya apa ya, eee, apa tuh isi dari itu badan apa gitu ya, ini ada itu keterangan ketua tidak bisa pengurus tidak bisa menggantikan ketua yang sudah lengser. Pengurus ketua baru wajib dari voting dari anggota. Kekuasaan tertinggi bukan ketua tetapi anggota. Apa sih namanya tuh ya, badan apa gitu ya? Mana Kak Oda? Kak Oda, apa Kak namanya udah kalau live. hah? Iya Kak udah mungkin udah malam juga kali Kak. Kalau bisa Heeh. maksudnya besok nanti lanjut lagi aja biar nanti aku chat sama Kak Tiara gitu Kak Iya, sama udah yang gitu lain juga. lucu Tiara udah tahu di grup, udah baca, udah kalian telepon-telepon, berbesar hati itu, ih nggak suka, kurangi drama kelakuan dia yang bikin gitu mulu dia, harus maju, badan usia bukan usia 20-an, usia kita udah 30. Ibaratnya usia itulah menentukan, tata cara itu jadi pelajaran tuh sama Tiara. Kita berbicara gimana, kita lihat dari sisi orang lain juga, karena kita manusia bukan benda. Lu digituin balik gimana? Itu kan ada namanya lu kasih kompor meledak, karena tanpa ada apa, ada minyaknya, nggak ada api, nggak ada asap. Dari mana datangnya asap nggak ada api? Ya dari mulut si Tiara ya seperti itu, gitu. Gitu teman-teman, jadi berharap banget kalau nggak suka tuh ngomong, sampein, selesai. Semua isi hati mau mau bahasa kebun binatang, apapun tuh keluarin aja lu kalau nggak senang. Udah, selesai, "Aku nggak suka lu gini 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 gini." Nah, "Lu Aku maunya aku gimana?" mungkin Gini malam gini ini gini. coba chat si Kak Tiara dulu kali ya Kak. Iya, dia Ya aku coba malam ini hubungin Kak Tiara. Maksudnya apa, eee,
gimana ini, maksudnya kelanjutan paguyubannya gitu, Kak. Iya, wajib. Dia itu pengurus yang sudah dipilih dan dia yang membawa KD, coba bayangin. Dia yang bawa Iya. KD, dia yang bawa si Kak Roro, udah dianggap bestie Kakak. Coba, berharap kamu jangan digituin lagi deh. Aduh, udahlah kalau kamu digituin juga. Ampun lah, Ila, betul-betul pasang badan, bener lah. Oke, ini aku coba chat Kak Tiara dulu sama yang lainnya kan. Ini kan banyak yang nggak hadir juga, Kak. Mhm. Udah, nanti kamu bilang, "Dia harusnya hadir dong. Dia tuh kan pengurus dan gini kan tuh kepentingan Sambara yang nama dia ada di Sambara." Coba kamu sampaikan aja, "Ih, udah males ya." Udah bilang, "Jangan emosi, tenang. Bodo amat, nggak penting loh." Coba. Ini kita diskusi di forum loh, di grup loh yang berapa orang, coba. Kalau si anggota-anggota lain tahu bahasa Tiara tuh gimana coba? Tapi udah kita jangan tenang, jangan emosi, kita mikir ke depan, karena apa? Yang kita lakuin biar nggak sia-sia. Yang kalian sampai subuh tidur gara-gara buat LP si Jaksel tuh coba. Nggak sia-sia tuh kayak gitu, Roro mundur kan? Makanya kita berjuang, jangan sia-sia ya Mi. Iya, yang penting kalian cari ketua, kita buat akta baru, maju lagi. Gitu Neng, jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau kita mau berusaha kan Neng. Iya, coba nanti kita aku nanti izin Zoom meeting sama Kak Tiara sama yang Kakak Ingrid juga ya. Iya Sama boleh, pengurus nggak lain. apa-apa. Sama Kak Oda, tapi Kak Oda coba di WA dulu. Gimana nih Ya baik ke makanya depannya? itu apa banyak yang nggak hadir juga, Kak. Maksudnya solusinya tuh nanti gimana, apa ada unek-unek ya kenapa gitu, Kak. Kenapa ini Pasti dari sisi heeh, kamu, karena yang hadir cuma 20 orang, kamu pasti, "Oh ini karena ini." Ya itu adalah konsekuensi, Say. Kalau dari segi ya kita bahasanya organisasi, yang lain itu pasti akan aidem mengikuti. Kenapa? Disuruh kita terbuka nih, saya sudah mhm, kasih share ini, kenapa kalian tidak hadir? Itu biasa kayak gitu, Say. Yang lain akan aidem mengikuti. Nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi di grup. Habis ini, setelah ini ia akan buat pengumuman. Karena yang hadir Zoom ini adalah sebesar 20 orang dan anggota dari 300 ini tidak ada yang hadir cuma 20, berarti keputusannya nanti langsung buat kesimpulan. Kalian sisanya 320 orang akan mengikuti hasil Zoom online secara resmi dan sah. Baru yang tulisan kita setuju-setuju ini sudah mewakili. Nggak ada kayak gitu, disuruh Zoom, nggak ada Zoom, disuruh ini, alasan ini, okelah kalau dia kerja nggak papalah. Cuma standby aja, HP dimatiin, kita entah ngapain, nggak apa-apa, yang penting kita wajib hadir, Say. Makanya di sekolah kehadiran itu nomor satu. Kenapa setiap rapat mhm. yang harus hadir itu pengurus. Nah ini si Tiara nih, yang biasa tidur jam 1, jam 12 kenapa nggak turun? Nah itu coba kamu sampein, kita ini bukan anak kecil, kita ini pengurus organisasi, bukan Ingrid maksud lo apa? Ada gue di sini kok. "Oh ini siapa loh? Kok namanya Mami?" Bye-bye lu gue japri dari kemarin nggak ada etiket baik lu. Neng dengar ya, kalau Gak usah dengar lu. masalah ngomong itu makanya bilang, "Dari mulutmu itu ya, dari mulutmu itu menghancurkan semua Neng, kita ini organisasi ke depan." Maksud kita hindari berbicara, nggak suka, udah selesaikan. Jadi kalau ini seperti ini kayak gini gimana, drama terus, gimana kita mau maju ke depan? Kalian udah capek di lapangan loh, udah setengah jalan loh, hanya gara-gara ini emosi. Emosi itu menghancurkan semua Neng, hancur. Nggak ada ngasih solusi, bukan membagusi jalan yang makin retak malah yang ada, gitu. Jadi nanti habisnya kita Zoom lah habis nih kita bertiga nih. Kak Iya, Oda heeh. nih Kak Oda nih kita telepon lagi dia nanti kalau misalnya masih. Kak Iya, Oda makanya ini kan banyak yang nggak hadir, Kak, pengurusnya tuh yang tim data juga kan. nah, Yang banyak apa yang terlibat lah. Ini kan udah sejauh ini kan udah setengah jalan betul. juga. Maksudnya mereka libatkan juga. Ini gimana nanti sarannya gimana, masukannya gimana gitu, Kak. Buat pengambilan keputusan juga gitu, Kak.
Iya, betul. Setuju, kenapa? Karena yang tidak hadir itu apa maksudnya? Kalian ini dari 300-an orang yang tidak hadir itu akan mengikuti idem, itu biasanya seperti itu, Neng. Itu namanya idem. Jadi idem itu mengikuti apa yang ada, karena mereka tidak hadir. Itu sudah menggantikan, kalau dari organisasi seperti itu. Iya, okelah. Mhm. Nanti kita mungkin udah malam ini Kak, banyak yang lain Mhm. juga. Nah, kita Iya, boleh. kita Nanti Zoom kita meeting sama WA pengurus si yang lain dulu aja ya. Kak Oda, kita sampein, karena ini berhubungan dengan kepengurusan selanjutnya. Jadi, kapan dia ada waktu, kita Zoom meeting untuk pembentukan. Nanti kita sampein di grup itu, kalian yang tidak hadir akan menyetujui, itu udah keputusan mutlak. Kenapa tidak hadir? Dikasih link, dikasih ini, dikasih batas waktu Zoom. Kan sampai jam 10:30 kan? Makanya Iya. sekarang menghindari drama, kenapa? Mulut satu orang seperti Tria itu mundur karena apa? Mulutnya si Olive. Nah, mulutnya si Toto mundur karena mulutnya siapa lagi? Aduh, itu tuh aja. Jadi nggak suka deh. Udah bilang amarah itu, emosi itu bukannya jalan makin bagus, malah makin retak. Gimana kita mau nyampe nyebrang, jalannya hancur. Coba ya kan? Oke. Iya, oke ya sayang, tapi Tiara sama kamu nggak mungkin dia kayak gitu. Kalau kamu digituin lagi nanti bener-bener deh, bener-bener nanti yang ngatain kamu Lia, nggak Ayolah mungkin dia Kak, kayak nih gitu. kita coba lanjut sama yang lain dulu ya. Nanti Iya kalau iya, udah itu baru kita Zoom meeting sama bareng-bareng. Kasihan udah iya. setengah 11 Oke, harusnya dari jam sama yang 10 lain. tadi, Put. Nanti aku sambungin coba ya sama Kak Tiara ya. Iya, bilang, "Lu kalau mau emosi-emosi sekalian aja di hutan dah, langsung tuh bakarin hutan selesai," ya kan. Ini tunggu organisasi yang mau diginiin, ini bukan rumah dia, ini rumah seratusan orang. Nggak bisa, itu nggak bagus seperti itu. Leadership-nya nggak bagus seperti itu, Neng, nggak bagus, Iya, bener. oke. Mhm, Oke Kak. Ayo Kak, iya. kita lanjut lagi nanti. Oke ya sayang ya. Heeh. Makasih semua yang sudah hadir, kita berdoa supaya kita lebih bijaksana dengan umur kita seperti ini. Kita nih punya masalah, jangan nambah masalah, cari solusi supaya si pembiang masalah itu, si Tria itu yang harus kita hajar. Kenapa kita yang berantem sesama kita coba? Kita korban, kita pula lagi yang berantem. Makanya males, udahlah. Yang tahu tuh, gini, udahlah nanti yang ada, marah-marah kasihan kalian korban. Makanya sekarang slow respon, kenapa? Mulut bahaya. Yang ada nanti roro kedua lagi, ini kedua, ketiga, coba Tiara aja ngomong, lu bae-bae ngomong coba. Langsung bilang, "Jangan emosi, emosi lu marah-marah, emang langsung bisa duit selamat? Kalau lu marah-marah duit selamat, alhamdulillah puji Tuhan." Iya kan? Gitu, jadi kita ini kepala dingin, betul tuh Kak Meike, kepala dingin, cari duit, yang utama tuh cari duit, Tria di penjara, itu baru gak jago tuh, gacor tuh. Tria di penjara, asetnya, duitnya dapat sama kita, itu yang kita berusaha, Neng. Itu yang mau marah-marah Tiara itu ke si Tria itu, lu hajarin tuh semua-semua penjahat-penjahat tuh, itu baru paten itu. Kita korban berantem, aduh, bukan cari duit yang ada, ngabisin waktu, tenaga, pikiran, tambah dosa, bukan tambah duit ya kan teman-teman? Ya, jadi gini aja kita stop, kurangi drama, juga mohon maaf ya kalau ada yang japri-japri sekarang mikir gimana Polres Jaksel jalan, itu fokus tuh sekarang gimana si Dosma ini follow up-nya bagus. Nah, sekarang itu intinya uang kita sudah makin tua, anak kita makin besar, gimana caranya supaya bisa 2 tahun kita di Sambara nih ada hasilnya, pakai si Dosma ini ada hasilnya. Duit tenaga kalian yang di lapangan itu berguna. Itu aja Lia, pengennya kamu nyadari Tiara, kamu tuh udah capek loh kalian berdua. Udah paling capek di lapangan. Supaya tenaga kalian nggak sia-sia tuh gimana? Redam emosi kita, redam. Emosi tuh bagus dilampiaskan ke si Tria itu nanti ya, itu baru kita bantai. Kan udah bilang nanti kalau di apa namanya, sidang si Tria kan bilang sama mami, "Mami ongkosi ilah mami,
nanti yang bantai si Tria, baru itu mulut kelarin tuh, itu baru cocok penjahat kita ributin. Masa kita korban sesama korban berantem, si Tria itu yang perlu kita ributin, kumpulkan tenaga dia, nih lagi ngumpulin tenaga nih, kapan lah nih si Tria dipanggil Jaktim, nanti kalau butuh udah bilang, "Kalau lu butuh Mami, ongkosin gua terbang, gua hajar." Nah, itu baru cocok dihajarin tuh si Tria. Masa kalian kita ribut-ributin, ya kan? Gitu ya Kakak-kakak ya, makasih ya waktunya ya. Lia, kami Terima berharap kasih. samamu ya Lia. Makasih, Kak, Iya, makasih semuanya. waktunya ya. Malam.